Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandani Praningsi dari program studi Ekonomi Syariah kelas C. Jadi, pada video ini saya akan mempresentasikan dua materi yang berjudul nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai-nilai yang buruk yang harus dihindari dalam ekonomi Islam. Langsung saja, saya akan memulai mempresentasikan kedua materi tersebut. Baik, saya akan mempresentasikan materi pertama mengenai nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Akan tetapi, sebelum melangkah kepada pembahasan mengenai nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam, saya akan memaparkan sedikit mengenai definisi ekonomi Islam. Jadi, pada hakikatnya, belum ada definisi yang baku mengenai ekonomi Islam. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tidak terlepas dari profil, background pendidikan, keluarga, kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh para tokoh pada masa itu. Terlepas dari itu, semuanya tetap merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber rujukan pertama dan utama. M. A. Mannan mengemukakan ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. Selanjutnya kita melangkah kepada nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 nilai universal, yaitu yang pertama tauhid atau keimanan, yang kedua adil atau keadilan, yang ketiga nubuwah atau kenabian, yang keempat kifalah yaitu pemerintahan, dan yang kelima ma'ad yaitu hasil. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Rincian dari nilai-nilai universal ekonomi Islam tersebut akan saya bahas satu persatu pada video kali ini. Langsung saja yang pertama, yaitu tauhid atau keesaan Tuhan. Tauhid merupakan fondasi fundamental ajaran Islam, bahwa tauhid itu yang membentuk 3 asas pokok filsafat ekonomi Islam, yaitu pertama, dunia dengan segala isinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan menurut kehendak-Nya. Quran Surah Al-Maidah ayat 20, Quran Surah Al-Baqarah ayat 6. Manusia sebagai khalifah hanya mempunyai hak kepemimpinan dan pengelolaan yang tidak mutlak atau absolut, serta harus tunduk melaksanakan hukumnya. Akibatnya, apabila kita menggunakan mafhum mukhalafah, dapat dikatakan bahwa mereka yang menganggap kepemilikan secara mutlak atau tak terbatas berarti telah ingkar kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam adalah hak manusia atas barang atau jasa itu terbatas. Hal ini jelas berbeda dengan kepemilikan mutlak oleh individu pada sistem kapitalis dan oleh kaum proletar pada sistem sosialis. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta semua makhluk dan semua makhluk tunduk kepadanya. Quran Surah Al-An'am ayat 142-145, Quran Surah An-Nahl ayat 10-16, Quran Surah Al-Fatir ayat 27-29, Quran Surah As-Zumar ayat 21. Dalam perspektif Islam, kehidupan di dunia hanya dipandang sebagai ujian dan sementara, tidak kekal atau abadi, di mana akan diberikan kenikmatan dengan surga yang abadi bagi mereka yang dikasihinya, sebagai sesuatu yang sifatnya non-material, yang tidak dapat dijadikan patokan dan tidak dapat diukur dengan sesuatu yang pasti. Dan ini sulit untuk dimasukkan ke dalam analisis ekonomi konvensional. Sedangkan ketidakmerataan karunia atau nikmat dan kekayaan yang diberikan Allah kepada setiap makhluknya merupakan kuasa dan kehendak Allah semata, dengan tujuan agar mereka yang diberi kelebihan nikmat bisa selalu bersyukur kepada Sang Pemberi rizki dengan cara menyisihkan dan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
sehingga akan tumbuh aktivitas ekonomi yang merata secara egaliter. Dan yang terakhir atau yang ketiga, secara horizontal, iman kepada hari akhir akan mempengaruhi perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Misalnya, seorang muslim yang ingin melakukan aktivitas ekonomi tertentu, maka ia juga akan mempertimbangkan akibat setelahnya. Hal ini bermaksud agar setiap individu muslim dalam memilih aktivitas ekonomi tidak hanya memikirkan kenikmatan sesaat kala itu, akan tetapi ia selalu berpikir akibat baik dan buruknya jauh ke depan, karena kehidupan di dunia hanya numpang lewat untuk mencari bekal kelak di akhirat. Nilai universal yang kedua yaitu adil atau keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini, dan adil merupakan salah satu sifatnya. Allah menganggap semua manusia itu sama di hadapannya dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik, karena yang menjadi pembeda baginya hanya tingkat ketakwaan setiap individunya. Implikasi prinsip keadilan dalam ekonomi Islam ialah pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, sumber pendapatan yang terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata, dan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang baik. Hal ini tersirat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152 yang intinya bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar dapat berlaku adil dalam segala hal, terutama kepada manusia yang sedang diamanahi kekuasaan dan mereka yang senantiasa berhubungan dengan transaksional, bermuamalah atau berniaga. Nilai universal yang ketiga yaitu nubuwah atau kenabian. Karena sifat cinta, kasih sayang, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan semena-mena hidup di dunia ini tanpa mendapat petunjuk dan bimbingan darinya. Maka dari itu diutuslah para nabi dan rasul sebagai delegasi dalam menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia dengan bagaimana hidup yang baik, benar dan berkah di dunia, dan mengajarkan jalan atau cara untuk kembali kepada Allah jika ia melakukan kesalahan atau kehilafan. Salah satu tugas Rasul adalah menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Karena hal itu selaras dengan sabda Rasul yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 4 melalui firman-Nya yang berarti, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Dari satu hadis dan dua ayat tersebut dapat disarikan bahwa Nabi Muhammad merupakan model yang ideal dalam segala perilaku, termasuk juga di dalamnya perilaku ekonomi dan bisnis yang seyogyanya dapat diteladani serta diimplementasikan oleh setiap manusia, khususnya para pelaku ekonomi dan bisnis. Nabi Muhammad juga merupakan nabi terakhir dan nabi penyempurna dalam ajaran Islam, sehingga tidak heran jika ia memiliki 4 sifat yang sering dijadikan landasan dalam aktivitas manusia sehari-hari, termaksud juga dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, karena selain bidang leadership, ia juga sangat berpengalaman dalam bidang perdagangan. Berikut penjelasan implementasi 4 sifat Nabi dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Yang pertama itu ada sidik atau benar, jujur, ataupun valid. Idealnya sifat ini dapat menjadi visi hidup setiap manusia. Dari sifat sidik ini atau dari sifat benar ini akan muncul konsep turunan yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang tepat atau on time dan benar atau alright. Sedangkan efisien adalah melakukan aktivitas dengan benar dan hemat. Maksudnya menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya ataupun kredibilitas. Apabila sifat ini diimplementasikan dalam praktek, maka akan membentuk pribadi yang kredibel dan memiliki sikap penuh tanggung jawab.
Kolektivitas dari setiap individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi dapat menciptakan masyarakat yang kuat. Sifat amanah memiliki posisi yang fundamental dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab dalam berperilaku, maka kehidupan ekonomi dan bisnis akan amburadul atau tidak stabil. Yang ketiga, sikap fatanah atau kecerdasan, kebijaksanaan, profesionalitas, dan intelektualitas. Sifat ini dapat dijadikan sebagai strategi dalam hidup, karena untuk mencapai Marifatullah atau mengenal Allah melalui ayat-ayat dan tanda-tanda kebesarannya, setiap individu harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan olehnya. Potensi yang paling bernilai yang menjadi pembeda manusia dan makhluk lain dan hanya dianugerahkan pada manusia adalah al-aqlu atau intelektualita. Implikasi sifat ini dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah bahwa segala aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan ilmu atau kecerdasan dan optimalisasi sebagai potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Memiliki kredibilitas dan responsibility yang tinggi saja belum cukup untuk dalam menjalankan kehidupan berekonomi dan berbisnis. Tetapi apabila dilengkapi dengan akal cerdas dan sikap profesionalitas yang mumpuni, maka hal ini dapat lebih mudah dalam menjalankannya. Dan sifat yang keempat yaitu tablik atau komunikatif, transparansi, dan marketable. Merupakan soft skill yang selayaknya dimiliki oleh setiap manusia, karena setiap pribadi beragama mengemban tanggung jawab penyampaian. Sifat tablik ini dalam ekonomi dan bisnis menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi personal, interpersonal seperti penjualan, pemasaran, periklanan, pembentukan opini massa, dan lain sebagainya. Nilai universal yang keempat yaitu khifala atau pemerintahan. Khilafah merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin atau khalifah di dunia ini dengan dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta disediakan kelengkapan sumber daya alam atau materi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk sustainability atau keberlangsungan hidupnya. Sehingga konsep khilafah ini melandasi prinsip kehidupan kolektif manusia atau hablum minan nas dalam Islam. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi atau muamalah antara pelaku ekonomi dan bisnis agar dapat meminimalisir kekacauan, persengketaan, dan keributan dalam aktivitas mereka. Implikasi dari prinsip khilafah dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah persaudaraan universal, kepercayaan bahwa sumber daya adalah amanah, kewajiban agar berpola hidup hemat dan sederhana, dan setiap individu memiliki kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kebebasan tersebut dibatasi dengan kebebasan antar sesama manusia sebagai wujud dari hablum minan nas. Semua itu dalam rangka untuk mencapai tujuan syariah, yang mana maqasid asy-syariah dalam perspektif Al-Ghazali adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan menjaga atau melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Nilai universal yang terakhir yaitu ma'ad atau hasil. Pada dasarnya manusia diciptakan di dunia ini untuk berjuang dan belum bisa berjalan menjadi bisa berlari. Dari belum bisa melafalkan kata-kata menjadi bisa berbicara, dan masih banyak contoh lainnya. Dalam perspektif Islam, dunia adalah bidang akhirat atau ladang akhirat. Maksudnya dunia merupakan tempat bagi manusia untuk mencari bekal dengan bekerja, beraktivitas, dan beramal soleh. Kelak amalnya itu akan mendatangkan kebahagiaan dan mendapatkan kebalasan, baik semasa hidup di dunia maupun ketika di akhirat nanti. Pada prinsipnya, perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, ma'ad bermakna balasan, imbalan, dan ganjaran. Menurut Imam Al-Ghazali, implikasi konsep ma'ad dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalkan
mendapatkan profit atau laba sebagai motivasi para pelaku bisnis. Laba tersebut bisa didapatkan di dunia dan bisa juga kelak akan diterima di akhirat. Karena itu, konsep profit atau laba mendapatkan legitimasi dalam Islam. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai materi kedua mengenai nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Jadi di sini ada beberapa nilai-nilai yang buruk yang saya akan jelaskan, dan saya akan mulai menjelaskan dari yang pertama, yaitu riba. Jadi riba ini secara bahasa berarti kelebihan atau tambahan. Dan secara istilah, riba ini berarti kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang piutang, jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Riba dalam sistem akuntansi syariah tidak mengenal riba bunga atau interest. Karena riba hukumnya haram di dalam syariah, larangan riba tercantum dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Riba ini pun terbagi ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama ada riba naslah. Riba naslah berarti riba membayar lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjam. Yang kedua ada yang dikatakan riba fadl, yang berarti penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya. Jenis riba yang ketiga yaitu riba qardi, yang berarti riba meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutang. Dan jenis riba yang keempat yaitu ribayat, yang berarti jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Nilai-nilai buruk dalam ekonomi Islam yang kedua itu ada haram. Haram ini adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda. Sedangkan orang yang melakukan tindakan haram akan mendapatkan konsekuensi dosa. Dan hal-hal yang bersangkutan dengan haram, contohnya makanan yang diharamkan atau aktivitas yang berstatus hukumnya haram itu dilarang secara keras di dalam agama Islam. Dan di dalam ekonomi Islam, haram itu segala sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Contohnya seperti transaksi jual beli daging babi, minuman keras, narkoba, dan bangkai. Apabila Allah menetapkan barang tersebut haram, maka untuk menjualnya pun haram, dikarenakan bisa menyebabkan kemudaratan. Meskipun penjual tidak menggunakan barang haram tersebut, sebagaimana kaidah fikih dari Dr. Sheikh Yusuf Al-Qardawi halal dan haram, mengatakan bahwa apa saja yang membawa kepada perbuatan haram, maka itu adalah haram. Dan salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu menyebabkan jauh dari ibadah. Maksudnya apabila telah masuk waktu beribadah, sedangkan kita masih sibuk dengan urusan dagangan kita, sehingga kita lalai dalam melaksanakan ibadah sholat kita, maka hukumnya adalah haram. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melainkan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. Maksud dalam kata merugi ialah rugi di dalam urusan akhirat. Bukan harta yang menjadikan seseorang sukses, tetapi sukses yang sesungguhnya adalah sukses dunia dan akhirat. Jadi terungkaplah mengapa jual beli yang dapat melalaikan dari ibadah kepada Allah diharamkan dan tidak ada berkah dari jual beli tersebut. Nilai buruk yang ketiga dalam ekonomi Islam itu ada najis. Jadi suatu jual beli dipandang sah manakala barang yang dijual belikan terdiri dari barang yang suci, dimiliki atau dikuasai dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah suatu jual beli apabila barangnya berupa barang najis. Ainia secara substansi najis bukan sekedar terkenanya najis, serta tidak bisa diambil manfaat darinya. Dalam jual beli yang termaksud dalam najis ialah kotoran hewan ternak, dan hukumnya menurut Imam Nabawi berpendapat cabang menjual kotoran hewan yang bisa dimakan dan lainnya serta kotoran burung adalah batil dan hasil penjualannya adalah haram. Ini adalah mazhab kami dari ulama Syafi'iyah.
Meskipun sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat barang yang dijual belikan harus suci, namun sebagian lainnya menawarkan solusi karena saat ini kotoran hewan ternak memiliki banyak manfaat. Misalnya sebagai pupuk tanaman untuk mengganti pupuk anorganik yang dinilai merusak lingkungan. Tawaran solusi ini adalah kotoran ternak tersebut dapat dimiliki dengan cara akad serah terima barang yang ditukar dengan barang lain tanpa transaksi jual beli ataupun barter. Jual beli menjadi salah satu sahnya manakala barang yang diperjualbelikan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu barangnya suci, bisa dimanfaatkan, dimiliki sendiri oleh orang yang melangsungkan akad, bisa diserahkan, dan diketahui maklum. Nilai yang buruk dalam ekonomi Islam yang keempat itu ada gharar. Secara bahasa, gharar berarti risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri dari atau harta ke jurang kebinasaan. Sedangkan secara istilah, gharar adalah jual beli yang tidak jelas kesusahannya. Dan asas gharar adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini bisa terjadi pada barang atau harta. Beberapa hal yang menjadi penyebab ketidakjelasan barang yaitu fisik barangnya tidak jelas, sifat barangnya tidak jelas, ukurannya tidak jelas, barang bukan pemilik penjual, dan barang tidak bisa diserah terimakan. Adapun ketidakjelasan dalam harga disebabkan beberapa hal yaitu penjual tidak menentukan harga, penjual memberikan dua pilihan dan pembeli tidak menentukan salah satunya, dan tidak jelas jangka waktu pembayarannya. Meskipun gharar adalah hal yang dilarang dalam ekonomi syariah, namun pada situasi tertentu Islam tetap memperbolehkannya. Berikut ini uraian secara singkat mengenai hal itu. Jadi gharar itu dapat diperbolehkan jika adanya hajat. Gharar dalam jumlah sedikit tetap diperbolehkan. Gharar dalam akad tabarut atau tidak dilarang. Dan gharar bukan dalam inti objek akad. Nilai-nilai yang buruk dalam ekonomi Islam yang kelima yaitu maisir. Maisir adalah salah satu larangan dalam kegiatan ekonomi dan perbankan syariah karena dianggap membawa kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi. Dan larangan ini juga bersumber dari Al-Quran, sehingga dalam Islam diharamkan serta harus menghindari tindakan tersebut. Secara bahasa, masyir bermakna spekulasi. Secara teknis, masyir maksudnya adalah setiap transaksi yang di dalamnya disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Jadi spekulasi yang dilarang itu kurang lebih seperti taruhan harta atau materi berasal dari pengumpulan semua pihak yang ikut serta. Dan ada pihak yang menang dan ada yang kalah, dan pihak yang menang akan mengambil harta sebagian atau seluruhnya yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Masyir ini disebutkan sebagai sebuah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara menggantikan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu yang tidak jelas kesudahannya. Sesuai definisi tersebut, berarti masyir adalah sebuah transaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Tertentu hal ini dianggap menyalahi prinsip keadilan yang ingin ditegakkan di dalam ekonomi Islam. Sebagai way of life yang sangat mengedepankan maslahat untuk semua pihak, tertentu saja transaksi seperti ini tidak bisa dibenarkan dalam Islam. Dan nilai buruk yang dalam ekonomi Islam yang keenam itu ada solim. Solim berasal dari bahasa Arab sulim, yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan menurut istilah, solim berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syarat adalah perbuatan solim, baik dengan cara menambah ataupun mengurangi. Di dalam transaksi, sebagai muslim kita wajib sebisa mungkin menghindari perbuatan solim terhadap hak Allah dan kezaliman kepada diri sendiri maupun kezaliman terhadap orang banyak. Potensi untuk mendapatkan harta zalim ini juga bisa terjadi walaupun pada transaksi yang bebas dan dari riba, gharar, dan masyir. Maka semua transaksi harta zalim walaupun bebas dari ketiga komponen tersebut tetap dikategorikan sebagai haram untuk dimiliki seorang muslim. Jadi zalim singkatnya itu berbuat tidak adil atau menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya.
Begitu juga dalam melakukan transaksi jual beli, diharamkan berbuat zolim karena merupakan dosa yang cukup besar. Kemudian nilai buruk dalam ekonomi yang ketujuh itu ada tadlis. Tadlis salah satu transaksi yang di dalam ekonomi Islam. Tadlis mempunyai makna tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang Muslim menjual kepada saudaranya barang yang memiliki cacat kecuali ia menjelaskan cacat tersebut kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tadlis menghilangkan keberkahan dalam transaksi jual beli. Tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Tadlis ini bisa terjadi dalam 4 hal, yakni kuantitas atau jumlah, kualitas atau mutu, harga, dan waktu penyerahan. Tadlis dalam kuantitas adalah seperti pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijualnya. Beras yang ditimbang mestinya 1 kg ternyata tidak sampai 1 kg. Ini semua termaksud penipuan dan melanggar prinsip jual beli, yakni antar adin minkum. Sebagaimana firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Lewat ayat ini Allah melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian lainnya dengan batil, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak syar'i, seperti riba, judi, dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. Oleh sebab itu, tadlis termasuk memakan harta secara batil karena merupakan penipuan dan merugikan pihak lain. Selanjutnya nilai buruk dalam Islam itu ada syubhat. Syubhat merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Syubhat juga dapat merujuk kepada sebuah keadaan berpikir dalam memahami sesuatu hal yang mengakibatkan sesuatu yang salah terlihat benar atau sebaliknya. Syubhat ini didefinisikan sebagai keraguan-raguan atau kekurang jelasan tentang sesuatu, apakah halal atau haram, karena kurang jelas status hukumnya, tidak terang antara halal dan haram atau benar dan salah, sedangkan definisi menurut istilah syubhat adalah ketidakjelasan atau kesamaran, sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya suatu secara jelas. Ada 3 macam syubhat menurut Ibnu Musir. Yang pertama yaitu sesuatu yang haram lalu tercampur dengan halal sehingga menimbulkan keraguan. Yang kedua, sesuatu yang halal lalu timbul keraguan. Dan yang ketiga, sesuatu yang diragukan halal atau haramnya. Nilai buruk dalam ekonomi Islam yang terakhir atau yang ke-9 itu ada khianat. Khianat artinya curang, culas, tidak jujur, tidak lurus hati. Menurut Raghib Al-Izafani, khianat kurang lebih sama artinya dengan nifak atau orang yang disebut munafik. Khianat dapat terjadi terhadap diri sendiri, terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya, dan terhadap orang lain. Rasulullah SAW menempatkan khianat sebagai salah satu tanda munafik. Dikatakan bahwa tanda munafik itu ada 3. Apabila berbicara, dia dusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran, amanah, dan keadilan dalam menjalankan usaha merupakan kunci sukses. Kejujuran dan amanah serta ketakwaan kepada Allah dalam bahasa agama dapat mendatangkan keberkahan. Dalam Islam melarang praktik usaha yang dijalankan dengan curang, khianat, dan kotor karena dapat merugikan konsumen dan melenyapkan keberkahan usaha. Wallahu a'lam. Baiklah, mungkin itu tadi yang dapat saya presentasikan mengenai nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai-nilai buruk dalam ekonomi Islam. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.